Matius 5 ayat 3. Matius 5 adalah bagian dari Alkitab di mana Yesus berkhotbah di bukit. Saya cuma mau share satu ayat saja. Setelah itu kita kembali menyembah dan memuji Tuhan. Siapa yang enjoy menyembah memuji Tuhan tadi? Siapa yang excited setelah saya share, kita balik lagi seperti itu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini sebuah pernyataan Yesus yang cukup, menurut saya cukup profound, cukup luar biasa bobotnya. Miskin adalah pemilik kerajaan surga. Itu seperti mengajak kita untuk berjalan turun supaya kita bisa mencapai puncak gunung. Jadi sangat profound. Kalau kita baca firman Tuhan, itu untuk diaplikasikan. Amin. Apalah firman kalau tidak diaplikasikan? Iman yang mati. Ya. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Aplikasikannya itu pertama, kita harus mengerti maksudnya ini apa. Apakah Tuhan sedang memberikan pelajaran tentang teologi kemiskinan? Atau mungkin maksudnya itu lebih dalam dari sekedar artinya tuh in between the lines. Kayak gitu. Nah, karena itu banyak orang yang bijaksana di dalam Tuhan, bukan bijaksana yang lain. Mereka sering menganjurkan untuk baca Alkitab sesuai konteks. Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju ya? Jadi waktu Yesus ngomong kayak gitu, dia bukan ngomong sounding kayak berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dia ada dua kata yang bahasa asli Alkitab yang sedikit membantu kita untuk lebih mengerti apa maksudnya dari ajaran Tuhan Yesus ini. Kenapa tidak ada yang protes? Kenapa Alkitab mencatat tidak ada yang bingung? Alkitab cukup detail kalau ada orang yang bingung atau protes. Tiap kali Yesus berkhotbah, tiba-tiba ada yang argue. Waktu Yesus pertama kali berkhotbah, banyak yang protes sampai mereka mau buang dia ke jurang. Tapi di sini Alkitab tidak menuliskan itu. Semua, everyone just listen. Orang meresap, mengerti apa maksudnya. Ada dua kata dalam ayat ini yang saya mau ajak kita lihat. Pertama kata berbahagialah. Itu dalam bahasa aslinya dibilang makarios. Coba semua bilang makarios. Makarios itu adalah kata ungkapan perasaan dari orang yang mengucapkan. Jadi perspektifnya itu dari yang mengucapkan. Ungkapan perasaan apa? Ungkapan perasaan takjub, ungkapan perasaan terpukau, kagum, terpana. Bukan orang lain yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong. Makarios, mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan Yesus yang kagum. Berarti Tuhan Yesus yang takjub. Berarti apa yang dilihat Tuhan Yesus itu indah. Ini bukan terpukau karena ada sesuatu yang fenomena yang sangat jelek terjadi. Ini terjadi. Kalau dia lihat orang miskin di hadapan Tuhan, dia makarios. Jadi itu kata pertama. Kata kedua, itu yang dipakai di dalam bahasa Indonesia di hadapan Tuhan. Itu pakai kata pneuma. Coba semua ngomong pneuma. Tahu pneumonia? Ini Pastor Riga ada di sini, dia dokter. Itu selalu berhubungan dengan paru-paru dan bernapas dan lain-lainnya. Ya, pneuma itu bahasa asli artinya nafas, udara, dan angin. Itu konsep Hebrew tentang ruah atau roh. Jadi, kalau kita baca sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga.
Kalau kita bawa ke konteks sebenarnya, dia akan berbunyi seperti ini. Dengar aja ya. Oh betapa indahnya. Oh betapa menakjubkan, betapa mengagumkan orang yang miskin di dalam roh. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita melihat arti sesungguhnya seperti itu, jadi sangat jelas bahwa melalui ayat ini, melalui pengajaran ini, Tuhan lebih menyukai dan menghendaki orang yang miskin dalam rohnya untuk menjadi pemilik kerajaan sorga. Apa yang dimaksud miskin dalam roh? Tadi kita udah bisa sedikit dekat. Kira-kira apa? Kenapa? Konteksnya itu apa? Kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Tetapi kalau kita tidak mengerti miskin dalam roh, kita juga masih belum bisa hit the point. Adalah sangat krusial kalau kita bisa mempunyai pengertian yang sama dengan mereka yang duduk di depan Tuhan Yesus, lalu mendengar kata itu. Karena konsep miskin pada zaman itu beda sama zaman sekarang. Tapi kalau kita bisa dapat poin kata miskin di situ, konsep miskin itu, kita bisa mengerti kenapa Tuhan bilang sangat mengagumkan kalau orang miskin dalam roh. Mari kita telah apa itu miskin menurut Bible, menurut Alkitab. Hanya satu kalimat, orang miskin di dalam Alkitab adalah mereka yang hanya bisa bertahan hidup dengan berharap pada belas kasihan orang lain akan akses untuk mendapatkan makanan. Makanan adalah kebutuhan paling struggle dari orang miskin. Itulah poverty dalam waktu Alkitab. Israel adalah kerajaan pada waktu itu yang teokrasi, bukan demokrasi. Jadi, tapi kerajaan itu punya undang-undang. Apa undang-undangnya? Kayak kita, Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45. Semua hukum tidak boleh melanggar dasar hukum itu. Betul ya? Ada yang sarjana hukum di sini kan? Nah, Israel punya Undang-Undang Dasar. Setengah dari Alkitab kita itu undang dasarnya Israel. Perjanjian Lama. Yang terdiri dari Taurat, 5 kitab Musa, kitab para nabi, dan puisi. Seperti puisi itu maksudnya seperti Mazmur, Amsal. Jadi definisi itu tidak diambil sembarangan. Karena kalau saya buka semua Alkitab, bagian Alkitab yang berbicara tentang dinamika sosial antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara mereka yang beruntung dan mereka yang kurang beruntung, maka kita bisa duduk di sini 2 hari. Ada begitu banyak ayat. Saya ambil satu, Imamat 19 ayat 9 sampai 10, berarti 2 ya. Bunyinya seperti ini. Dengar aja kan audiens Tuhan Yesus waktu itu kan gak ada PowerPoint. Jadi dengar aja. Jadi mari hidupi pada waktu itu. Bunyinya gini, kalau kamu panen, janganlah memotong gandum yang tumbuh di pinggir ladangmu. Dan jangan kembali untuk mengumpulkan gandum yang bersisa sesudah panen. Jangan kembali ke kebun anggurmu untuk mengumpulkan buah-buah anggur yang tertinggal sesudah kamu memetiknya pertama kali. Berarti ada buah yang kedua kali. Juga buah-buahnya yang sudah jatuh, jangan kamu ambil. Biarkan itu untuk orang miskin dan orang asing. Dan ada banyak ayat seperti di Amsal. Saya ambil contoh. 28 ayat 7. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan orang miskin. Menurut hukum Tuhan. Dan seperti yang tadi di Imamat itu kalau kita panen, kalau ini adalah ladang panen ya, jemaat semua ini adalah ladang panen. Dua baris terluar kiri dan 2 baris terluar kanan, 2 baris terdepan dan 2 baris paling belakang itu tidak akan dipanen. Karena itu menjadi bagian orang miskin. Jadi cukup beruntung untuk hidup di Israel sebagai orang miskin pada saat itu. Karena Tuhan sendiri berpihak kepada orang miskin. Itulah konsep kemiskinan. Kenapa mereka datang ke ladang? Karena mereka butuh makan. Orang
miskin, seperti tadi, hanya bisa melewati hari ke sehari, hanya bisa melihat hari esok, berdasarkan belas kasihan orang lain untuk dapat akses, untuk dapat makan. Orang yang punya ladang kasih dia akses untuk makan. Orang kaya bisa kasih remah-remah yang jatuh setelah dia makan untuk mereka. Mereka juga diperbolehkan untuk mengemis. Tetapi 3 akses itu keluar dari belas kasihan. Orang miskin, ini masih mengerti tentang konsep kemiskinan ya. Orang miskin tidak mempunyai, mereka sadar, mereka tidak punya credential untuk bisa ditawarkan, untuk ditukar dengan akses untuk memperoleh makan. Orang seperti ini hanya mempunyai satu tekad ketika mereka buka mata pada waktu pagi. Hari ini aku akan makan apa tidak. Itulah orang miskin di Alkitab. Kebutuhan lain selain makan menjadi sangat tidak penting bagi orang-orang ini. Selain mengemis, maka untuk mendatangi ladang-ladang yang sedang dipanen dan rumah-rumah orang kaya pada saat makan adalah jadwal appointment yang sangat ternilai harganya. Kalaupun ada satu hal yang orang-orang ini bisa bersyukur, kita bisa tebak, maka hal itu adalah terima kasih Tuhan hari ini saya bisa makan. Ini konsep kemiskinan di zaman Alkitab. Balik lagi ke Matius 5 ayat 3. Oh betapa mengagumkannya orang yang miskin di dalam roh. Karena mereka yang punya kerajaan Tuhan. Mengapa Tuhan kagum? Kalau kita bertanya, mengapa Tuhan kagum dengan orang yang miskin dalam roh? Bukan miskin secara fisik, miskin secara roh. Dan kenapa Tuhan menganjurkan bahkan reward dengan kuasa yang begitu besar? Saudara tahu, pemilik kerajaan sorga itu bukan pengunjung kerajaan sorga, bukan even warga kerajaan sorga. Ini pemilik. Kalau saya punya hotel, orang yang sewa di hotel saya hanya berkuasa di kamar itu aja. Tapi kalau saya duduk di tengah taman di hotel itu lalu saya bilang, mulai besok semua hotel ini harus berwarna hijau. Pintu semua berwarna biru. Walaupun kelihatan konyol, tapi besok terjadi. Itu beda pemilik dan pengguna. Dan orang miskin dalam roh dikagumi Tuhan sampai menyerahkan kuasa kerajaan Tuhan seperti itu. Kenapa Tuhan kagum? Saya coba list jawaban. Karena orang seperti ini akan menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak punya apa lagi, dia tidak sadar. Dia sadar dia tidak akan bisa berjalan lebih jauh tanpa Tuhan. Orang yang miskin dalam roh akan melihat kedekatan hubungannya dengan Tuhan adalah satu-satunya berkat yang luar biasa yang dia akan junjung tinggi. Kenapa? Kalau kita miskin secara fisik, ketika kita bertemu dengan tuan ladang yang sangat baik, dia bisa bukan tidak sengaja menjatuhkan berkas panen. Dia bisa menyuruh pekerja-pekerjanya untuk sengaja jatuhkan lebih banyak. Lama-lama terjalin hubungan. Kalau sudah terjalin hubungan, dia bisa ngomong kayak gini, next time jangan pergi ke ladang lain. Tinggal sini aja. Bahkan dia bisa bilang, tahu nggak? Nanti hari malam kamu nggak usah pulang lagi, kamu tinggal di sini. Jadi bagian dari rumah ini. Waktu aku makan, kamu makan. Waktu aku minum, kamu minum. Nah, bayangkan kalau saudara itu miskin, lalu ada tuan rumah dan tuan yang punya ladang baik seperti itu. Itu kan tekad saudara, mimpi buruk saudara langsung sirna. Makanan bukan lagi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Karena dia tahu, kalau dia punya hubungan, dia tidak perlu khawatir soal hari esok. Makanya kalau orang yang miskin dalam roh, kenapa Tuhan kagum? Karena dia melihat kedekatan hubungannya dengan Tuhan itu harta yang sungguh-sungguh sangat berharga. Karena orang ini tidak akan pernah gagal melihat Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Mengapa Tuhan kagum dengan orang yang miskin dalam roh? Karena orang yang seperti ini ketika datang pada Tuhan selalu dengan membawa harapan dan iman kepercayaan yang sangat kuat. Dan kasih dan belas kasihan Tuhan
atas dirinya. Orang yang miskin dalam roh seperti ini memandang Tuhan sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Sehingga tanpa Tuhan dia sadar dia tidak mungkin maju lebih jauh. Orang seperti ini sadar bahwa kalau kehidupan rohaninya bisa survive dari hari ke sehari, maka itu tidak lain dan tidak bukan karena berkas-berkas gandum rohani yang Tuhan sengaja jatuhkan buat dia. Orang ini tidak pernah gagal untuk mengucap syukur. Kalau orang ini miskin dalam roh, dia tidak akan pernah gagal mengucap syukur. Dia selalu value semua pekerjaan Tuhan dan dia mengucap syukur. Sekecil apapun, dia akan mengucap syukur karena dia tahu dia bagaimana sebelum bertemu Tuhan. Orang ini adalah contoh nyata akan sebuah kerendahan hati. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi dia meninggikan orang yang rendah hati. Mengapa Tuhan kagum dengan orang yang miskin dalam roh? Orang seperti ini akan menjadi anak yang mengasihi Bapanya di sorga. Dan menjadi hamba yang menghormati Tuhannya. Dan menjadi manusia yang memuliakan penciptanya. Orang seperti inilah yang diidamkan Tuhan sebagai pemilik kerajaan Tuhan. Kuasa dari orang ini adalah kuasa pemilik kerajaan sorga. Sehingga apapun yang dia lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Apapun yang dia ikat di bumi, akan terikat di sorga. Sekarang kita bisa tanya ke diri kita. Apakah kita orang yang miskin dalam roh ketika kita datang ke tempat ini? Apakah kita datang membawa harapan, sukacita, dan puji syukur? Karena ketika kita lemah, Tuhanlah kekuatan kita. Ketika kita miskin, Tuhanlah kekayaan kita. Ketika kita orang asing, Tuhanlah tempat kita berteduh. Ketika kita sadar, sesadar-sadarnya di dalam hati kita, bahwa tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa, dan tidak memiliki apa-apa, dan tidak mungkin selamat dalam hidup kerohanian kita, maka kita adalah orang yang miskin dalam roh. Karena kita akan selalu membutuhkan sumber kehidupan yang adalah Tuhan sendiri. Dalam Lukas 18, suatu kali Tuhan memberi perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dua orang ini pergi ke bait Tuhan dan berdoa. Orang Farisi berdoa seperti ini. Orang Farisi adalah mereka yang tahu Alkitab. Dia berdoa seperti ini. Tuhan, aku bersyukur bahwa aku orang yang sopan. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku tidak merampok. Aku tidak bersinah. Aku selalu tidak lupa memberi persembahan. Aku tidak sama seperti itu orang. Dia tunjuk pemungut cukai. Apa yang diperbuat pemungut cukai? Dia ambil tempat sendiri. Dia memukuli dirinya, kata Tuhan Yesus. Lalu dia menangis, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, tolong selamatkan aku. Hanya itu aja dia ngomong. Yesus berkata, ketika dua orang itu pulang, orang yang pemungut cukai itu dibenarkan oleh Tuhan. Yang satu enggak. Karena yang satu terlalu kaya rohnya. Ada banyak atribut yang dia bisa pamer. Gitu. Siapa kita di depan Tuhan? Oh, aku orang yang paling bertalenta di gereja ini. Gereja ini enggak jalan kalau aku tidak keluarkan kreativitasku. Oh, saya tahu seluk-beluk gereja di sini. Saya tahu bagaimana cara menghandle. Oh, saya sudah lama di sini. Jadi saya ini area saya. Ada begitu banyak atribut yang banyak orang. Tuhan, saya sudah puasa tiap hari Jumat, saya sudah doa tiap hari Sabtu. Saya sudah baca Alkitab tiap pagi jam 4 sampai jam 4 sore. Atau kita berhadapan sama Tuhan dengan begitu kesadaran bahwa Tuhan, kalau kau tidak menjatuhkan berkas-berkas berkat gandum rohani untuk aku makan, aku tidak bisa melihat hari esok. Kalau kau tidak memberikan aku keselamatan, aku orang berdosa yang tidak selamat.
Kalau Engkau tidak membuat tempat buat aku untuk pelayanan, siapakah aku ini? Hanya Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuat saya melihat hari esok. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk menghitung berkat-berkat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tahu siapa Engkau Tuhan dan siapa kami. Dan penghargaan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menjadi anak. Untuk diam dan tinggal di rumah-Mu. Untuk duduk makan bersama dengan Engkau. Untuk menikmati hadirat-Mu. Untuk mendengar semua nasihat-nasihat-Mu. Biarlah kesadaran itu tidak pernah lepas dan terbang pergi daripada kami. Biarlah setiap detak jantung dan setiap tarikan napas kami adalah ucapan syukur bahwa Engkau adalah sumber kehidupan dan sumber kekuatan kami. Amin.